Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara kita menguji korelasi Pearson dengan IBM SPSS. Tentu teman-teman ketika ingin menguji korelasi atau hubungan dalam berbagai variabel, ada berbagai cara yang bisa kita gunakan, yaitu salah satunya dengan menggunakan korelasi Pearson. Ya, langsung saja kita ke contoh data yang sudah saya sediakan. Ya, di sini teman-teman, saya sudah menyediakan data dan juga pemahaman tentang uji korelasi Pearson. Yang pertama, kita akan terlebih dahulu membuka file yang Excel ini. Ya. Oke, file Excel ini isinya ada 4 lembar teman-teman, atau 4 sheet. Yang pertama, apa itu korelasi Pearson. Kemudian nanti kita akan mencoba membuat contoh data penelitian. Kemudian ketentuan uji dari korelasi Pearson ini bagaimana. Kemudian hasil ujinya dan kesimpulannya bagaimana. Nah, ini singkat teman-teman, semoga dengan singkatnya tutorial ini nanti bisa teman-teman lebih paham secara sederhana tentang korelasi Pearson. Nah, jadi korelasi Pearson itu atau lazim disebut dengan korelasi product moment adalah alat uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan dua sampel acak homogen dan berdistribusi normal. Nah, di sini saya coba highlight teman-teman bahwa korelasi tentu minimal ada 2 variabel. Jadi, kalau satu variabel itu tidak bisa kita korelasikan ya. Kemudian sampel acak itu berarti sampelnya memang bukan hasil settingan kita sendiri gitu. Suka-sukanya kita ngambil sampelnya sampel 1, 2, 3 gitu. Bukan ya teman-teman, ada teknik pengambilan sampel. Salah satunya adalah sampel acak. Ya, kemudian kita juga memastikan bahwa data yang kita miliki adalah homogen dan berdistribusi normal. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana menguji homogenitas data dan apakah data kita berdistribusi normal. Kemudian saya membuat contoh data seperti ini teman-teman. Ini adalah kode responden. Kemudian ini adalah variabel X dan ini variabel Y. Seperti yang saya sampaikan tadi, minimal ada 2 variabel. Nah, ini bisa variabel yang X ini adalah variabel tertentu yang mencirikan apa yang ingin kita teliti ya. Kemudian yang variabel Y juga demikian. Responden ini teman-teman saya membuat ada 40 sampel. Ya. Tentu dengan 40 sampel ini sudah tersedia jawaban ataupun hasil dari penelitian variabel X dari 66, 76 sampai ke bawah. Ya, 136. Begitu juga dengan variabel Y-nya. Yang perlu kita pastikan adalah bagaimana data X dan Y ini terisi semua teman-teman. Jangan sampai misalnya responden 10 yang ada di variabel X-nya 110, kemudian di Y-nya hilang 143. Jadi otomatis yang responden 1 sampai 40, X-nya ada 40, Y-nya hanya 39. Itu tidak diharapkan ya teman-teman, dan nanti ketika kita melakukan uji korelasi, otomatis dia tidak seimbang lagi pengujinya, seperti itu. Makanya saya pastikan teman-teman terlebih dahulu mengisi ini dengan kategori yang sudah terisi semua. Oke. Nah, kemudian data ini untuk memudahkan kita dalam uji analisisnya, silahkan teman-teman mengentrinya ke dalam SPSS. Ya, saya sudah langsung buat contoh datanya ini ke dalam SPSS. Silahkan teman-teman menyesuaikan versi SPSS yang sekarang ada di tangan kalian. Ya, kalau saya versi 23. Nah, di sini adalah variabel view, bagaimana kita mengisi nama-nama dari variabel.
Kemudian data view, ini adalah hasil dari Excel tadi saya pindahkan ke dalam SPSS. Untuk apa? Karena dengan SPSS ini kita langsung bisa uji analisis korelasi persennya dengan cuma menggunakan panduan yang sudah nanti akan saya jelaskan gitu. Nah, kemudian kita kembali ke file Excel tadi. Ketentuan pengujian korelasi persen atau produk momen tadi kita sering diberikan penjelasan ataupun panduan bahwa H0 itu adalah hipotesis nol, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian H1-nya terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Ketentuannya adalah jika signifikan lebih kecil dari sigma 0,05, maka H0 ditolak, H1-nya diterima. Jika signifikan lebih besar sigma 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Mungkin teman-teman bertanya, dari mana 0,05 ini? Berarti itu sumbernya adalah penelitian kita itu diberikan margin of error-nya itu sebesar 0,05 atau 5%. 5% dari 100 berarti tingkat kebenaran penelitian kita diharapkan 95%, kemudian tingkat mungkin errornya itu 0,05. Oke, kemudian langsung saja kita akan uji analisis product moment atau persen dari data yang kita miliki ini. Kita pilih correlate ya teman-teman. Tadi kita pilih analyze, kita pilih correlate, kita pilih bivariate. Kemudian variabel X dan Y ini kita pindahkan ke sisi kanan. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil korelasinya seperti ini. Ya, tanpa teman-teman mengetahui teori daripada penelitian, tentu tidak bisa menyimpulkan hasil ini teman-teman. Karena dalam SPSS sebenarnya dia hanya untuk alat bantu uji, tidak sampai kepada bagaimana pemahaman daripada data ini ataupun hasil uji ini. Nah, kemudian kita kembali ke file Excel tadi. Kita akan belajar tentang hasil ujinya. Di data yang kita miliki tadi ataupun hasil korelasi tadi adalah nilai korelasi persennya diperoleh 0,634 dengan nilai signifikan 0,000. Nah, itu artinya teman-teman, signifikan daripada hasil uji ini lebih kecil dari sigma 0,05. Maka H0 ditolak, H1 diterima. Tadi kita melihat bahwa ketentuan di sini jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Kita lihat ketentuan di sini, H0-nya apa dan H1-nya apa. Oke, berarti kesimpulannya nilai korelasi persen sebesar 0,634 menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y karena signifikan sebesar 0,000 lebih kecil ya. Ini tadi kita lihat bahwa signifikan 2 dari variabel kita tadi adalah 0,000. Artinya lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel X dengan Y sangat signifikan. Ya, itu dia hasilnya teman-teman. Nah, dari beberapa pembelajaran yang sudah saya jelaskan di video ini, tentunya tanpa mengetahui daripada apa itu teori penelitian kuantitatif atau secara statistiknya, kita tidak akan mungkin bisa menyimpulkan hasil dari SPSS. Karena SPSS hanyalah alat bantu untuk menghitung hasil daripada data kita miliki. Tinggal kita memang menguasai bagaimana membaca hasil tersebut dan kita bisa menyimpulkan. Untuk itu teman-teman, data ini bisa kita sebut, bisa kita pastikan hubungan antar variabelnya sangat signifikan, artinya berkolerasi.
Demikian penjelasan saya teman-teman, semoga video ini bisa membantu penelitian kalian, juga bisa memudahkan tahapan-tahapan penelitian teman-teman ketika ingin meneliti ataupun menguji data bivariat dengan uji korelasi person atau product moment. Sampai jumpa di video